Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di dalam Opsiana Podcast. Akhirnya gue bisa rilis juga episode 25 atau bisa dibilang part 2-nya dari jalan-jalan di Tech in Asia 2018. Well, di episode ini gue bakal sharing pengalaman gue di hari kedua atau hari terakhir di event Tech in Asia. Kira-kira startup apa aja sih yang gue temuin di hari kedua ini? Informasi apa aja yang gue dapet? Makanya dengerin Opsiana Podcast episode 25. Dan yang belum dengerin Opsiana Podcast episode 24 atau part 1 dari Jalan-Jalan di Tech in Asia, kalian bisa dengarkan langsung di platform kesayangan kalian seperti Spotify atau Apple Podcast. So, langsung aja. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di dalam Opsiana Podcast. Masih lanjutan dari Tech in Asia. Hari ini hari kedua, gue balik lagi ke Tech in Asia. Dan sekarang gue lagi ada di Startup Factory. Jadi hari pertama dan hari kedua itu Startup Factory-nya itu orang-orang yang ada di booth-nya itu beda-beda, beserta juga dengan company-nya beda-beda. Dan gue bakal coba menelusuri lagi startup-startup yang ada. Ayo kita langsung cabut aja, kita ngeliatin dan kita tanya-tanya. Ya, startup pertama yang gue samperin itu namanya Local Up. Startup yang ini cukup menarik. Jadi mereka itu adalah sebuah marketplace yang fokus menjual bisnis yang basisnya lokal for small business medium company. Aduh, keren banget. Ini temen gue gangguin gue nih. Jadi Local Up ini tadi pas gue ngobrol sama mereka itu menjual produk-produk lokal aja. Tadi produk-produk lokalnya apa aja? Produk lokalnya itu mencakup banyak sih. Kita bisa mengajukan kayak produk lokal makanan, budaya, atau misalkan tadi saya tanyanya itu alat tradisional dari Indonesia. Contohnya nih, misalkan saya individual pengen jual angklung gitu. Mereka itu bisa sebagai wadah platform buat membantu kita dalam menjualnya. Well, menarik sih. Tapi tadi pas gua ngobrol-ngobrol juga, ternyata mereka itu masih basisnya di Bali. Jadi produk-produk ditawarin itu produk-produk Bali. Menarik. Ayo kita cari yang lain. Ya, gue baru dari salah satu booth yang menarik, yaitu Crowde. Crowde itu sebuah bisa dibilang peer-to-peer lending yang fokusnya di bidang pertanian atau agrikultur. Dimana gue tadi udah mulai coba bikin akun di sana dan katanya minimal sih 10.000 dan bisa pakai GoPay. Jadi ya gue langsung aja dong nyobain. Ya prosesnya agak lumayan lama ya, karena tadi internetnya agak lemot dan ternyata dari mobile apps-nya itu belum bisa pakai GoPay. Tapi gue lewat webnya bisa pakai GoPay. Lalu project yang dimasukin tadi itu cukup beragam. Meskipun itu semuanya rata-rata agrikultur, ternyata gue lihat banyak juga loh petani-petani yang kreatif. Projectnya gue pengen nanam ini nih, projectnya berapa lama dan returnnya berapa. Jadi udah dijabarin di situ. Lalu gue juga nanya, kalau seandainya dananya gue kasih, apakah udah dikasih gitu aja? Ternyata enggak. Dari mereka ada semacam pelatihan untuk para petani. Jadi petani itu diajarkan bukan cuma sebatas pakai tuh duit, tapi bagaimana duitnya itu dipakai, bagaimana cara mengelola keuangan, dan bagaimana nanti pembagian hasilnya. Jadi ini semacam sharing profit lah. Nah, sekarang gue menemukan salah satu startup peer-to-peer lending marketplace juga, tapi fokusnya gue rada bingung nih. Dia fokus kepada usaha yang ada di pedesaan. Coba kita tanyain orangnya ya. Jadi gini mas, pengen nanya, ini kan abang desa peer-to-peer lending marketplace which is will connect investor with business partner, emirates, village and national government. Berarti investnya itu kepada orang-orang yang ada di pedesaan, benar nggak mas? Iya, benar. Boleh tahu nggak kenapa milihnya itu ke pedesaan? Alasannya itu karena dari data BI ya, Bank Indonesia, 60-70% orang-orang yang berada di perbatasan itu masih kesulitan untuk mengakses bank. Nah, jadi mereka masih kesulitan untuk
mendapatkan pendanaan untuk memulai proyek mereka. Nah, Abang Desa di sini hadir untuk menjembatani antara investor dengan ini yang pelaku usahanya begitu. Kan kalau aku tadi juga habis dari tempat lain itu booth lain, aku lihat peer to peer lending yang tempat lain itu fokus ke agrikultur. Apakah ini juga sama ke agrikultur atau bisa ke usaha-usaha yang lain? Oke, jadi di sini kami menyediakan 3 produk di sininya. Ada Abang Tani, Abang Ternak, dengan Abang Bisnis. Untuk yang agrikultur memang masuk ke Abang Tani. Nah, kemudian Abang Ternak itu lebih ke hewan-hewan ternak yang sampai saat ini baru di sapi. Karena kenapa kami memilih sapi? Karena sapi yang ada asuransinya. Ini berhubungan dengan masalah diris. Kemudian untuk Abang Bisnis itu memang masih belum berjalan karena kami lagi concern kedua ini, Abang Tani dengan Abang Ternak. Nah, tapi instrumennya sudah kami sediakan. Jadi kalau misalnya orang, ada teman-teman aku nih yang pengen coba memberikan pinjaman gitu, kira-kira bisa mulainya kapan dan atau mungkin perkiraan kapan dan lewat mana gitu? Di sini karena ini masih mengurus regulasi dari OJK ya, izin dari OJK. Jadi memang kami masih belum ada pengawasnya. Tapi kalau misalkan dari teman Anda yang ingin melakukan investasi, sudah bisa dilakukan kepada kami. Hanya saja ini masalah di kepercayaan karena tidak ada pengawas begitu. Lewat mana buat investnya? Lewat website atau ada mobile apps-nya gitu? Lewat website saat ini karena yang baru jadi saat ini nih websitenya itu juga masih prototype. Sedangkan kalau mobile apps karena kami dari Pontianak itu masih keterbatasan SDM, jadi masih belum ada yang mengembangkan untuk mobile apps-nya. Oh ya, kasih ya Mas buat ini infonya. Oke, ya. Nah, tadi gue baru loncat ke 2 booth yang bisa dibilang cukup gede ya di antara booth-booth lain. Meskipun bukan paling besar, cuma kalau dibandingkan dengan booth-booth yang standar, ini booth-nya 2 kali sampai 3 kali ukurannya. Gila sih menurut gue. Booth-booth yang ini menarik ya, karena yang pertama itu adalah Alibaba Cloud. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang hostingan ya di Alibaba Cloud itu, karena dia katanya punya server di Indonesia, dan banyak fintech startup yang kalau mau bergerak di Indonesia mereka harus pasang aplikasi mereka dengan server yang berada di Indonesia, dan Alibaba Cloud itu ada di Indonesia, makanya klien mereka itu katanya banyakan fintech. Juga tadi gue habis ngobrol dengan Stick Earn itu semacam pemasangan iklan di mobil. Kalau kalian mau pasang iklan di mobil seperti itu, kalian bisa lewat Stick Earn, dan bayarannya itu hitungannya per mobil dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, menarik sih karena bisa dibilang itu fokusnya kepada iklan yang berjalan. Jadi iklan kalian bukan ditempatin satu tempat tapi jalan terus, karena tergantung perjalanan drivernya sih. Tapi kalau Grab kan pasti jalan terus ya. Oke deh, kita lanjut cari yang lain. Ya, tadi keliling lagi dapat gua salah satu software as a service startup. Dia itu lebih kepada fokusnya ngirim-ngirim semacam email marketing, namanya Mail Target. Nah, yang menarik adalah pas dia demoin ke gue itu, dia itu bisa bikin landing page. Jadi kalau lu punya barang misalnya jualan di Tokopedia dan lu belum punya website, lu bisa bikin semacam landing page. Itu menarik banget sih buat gue, yang notabene rata-rata mulai jualan itu di Tokopedia. Jadi gue bisa langsung punya semacam 2 platform sekaligus. Gue punya Tokopedia, gue punya semacam landing page atau website. Menarik sih. Belum lagi tadi dia demoin loh kalau misalnya bagaimana kalau lu ngirim email itu, kira-kira dibukanya itu ya banyak kan lewat website atau lewat mobile. Itu menarik sih. Jadi semacam analitik banget. Gila. Lanjut lagi, sekarang gue ketemu salah satu startup yang fokusnya dalam pengolahan sampah atau bisa dibilang waste management, namanya Sampah Muda. Coba kita tanya-tanya deh. Ya, jadi gini Mas, ini kan Sampah Muda, jadi maksudnya boleh nggak jelasin Sampah Muda itu ngapain Mas? Jadi kita platform pengelolaan sampah. Kita hubungin antara penimbul sampah masyarakat, terus waste collector itu dari bank sampah atau pengepul, dan recycling industry. Boleh tahu nggak ini apa namanya sekarang itu bergeraknya di daerah mana aja ini Mas? Jadi kita basisnya ada di Kota Semarang. Oh, Kota Semarang. Basis operasionalnya ada di Kota Semarang. Cuman kita ada layanan drop point itu ada di 40 titik, itu tersebar di seluruh Indonesia.
di daerah Tangerang atau Jakarta udah ada Mas? Kalau Jakarta saat ini belum ada ya. Masih belum ada. Terus ya tadi kalau yang di Semarang itu kita bisa penjemputan. Tapi kalau yang di kota lain tadi bisanya cuma untuk drop. Oh, ngedrop. Yang di drop sampahnya gitu, nanti tinggal diambil atau gimana Mas? Nah, yang di drop sampah dan sampahnya itu cuma sampah recyclables atau sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Terus orang yang udah setor sampah itu tadi bakal dapat reward berupa trash point atau points. Nah, Ya, misalnya kan kayak di kampus aku itu, Mas, ada bank sampah, tapi dari mahasiswa gitu, itu bisa nggak ikut dari ngumpulin sampahnya ke sampah muda gitu? bisa. Jadi kalau dari kita ada sistem untuk bank sampah, itu bisa bantu untuk manajemen bank sampah. Jadi mulai pengelolaan nasabah, pengelolaan transaksi dan keuangan serta sampahnya, pengelolaan data sampahnya. Itu bisa banget untuk dipakai. Terus juga dari kita software itu gratis. Kita nggak ada fee atau commission di situ. Jadi bisa aja dipakai. Sih Mas, itu aja yang nanya. Makasih Mas infonya. Boleh minta ini Mas, kartu nama atau brosur gitu? Ya, gua tadi muter-muter lagi, gua ketemu namanya Spotgo. Jadi itu buat corporate ya. Jadi ketika kalian mau buat event atau kalian mau cari tempat buat workshop dan juga buat meeting, kalian bisa pakai Spotgo. Katanya sih kalau itu karena fokusnya gue lihat ya buat company, jadi mungkin harganya itu juga cukup gede ya. Tapi boleh lah dicoba kalau misalnya kalian kerja di kantor, lalu kantor kalian itu lagi nyari tempat yang murah tapi cepat, bisa coba di Spotgo. Tadi gua ngobrol gitu, katanya bisa diskon sampai 30%. Ya, tadi gua ngiter-ngiter lagi dan gua nggak menemukan startup yang menarik minat gue ya. Selain rame juga kayaknya konsepnya udah ada yang ditampilin di kemarin, jadi kayak kalau gue tanyain nggak begitu wah aja. Masalahnya beberapa udah gue wawancarain, dan kalau gue wawancarain lagi jadi kayaknya sama aja gitu. Gue juga nguping-nguping dari pembicaraan orang-orang yang nyamperin mereka juga sama aja kok isinya. Mungkin gue coba ikutin seminarnya deh sekarang. Oke, jadi itulah perjalanan gue di Tech Indonesia hari kedua atau hari terakhir. Well, jujur aja ya, ekspektasi gue untuk hari kedua itu cukup tinggi karena gue melihat dari hari pertama yang gue jalanin itu udah cukup seru. Gue berpikir bahwa oke, mungkin hari kedua itu bakal lebih keren nih. Ya udah, gue masuk dan ikutin eventnya. Gue ngelihat booth-booth yang ada rata-rata itu udah beda. Semua startupnya itu bisa dibilang hampir semuanya beda. Adalah beberapa yang sama, tapi rata-rata udah ganti, semua udah beda. Ya udah, gue samperin booth-booth tersebut dan gue ajak ngobrol, gue tanya-tanya, dan gue dengerin juga orang-orang sekitar gue nanya. Yang gue tangkap adalah bahwa startup yang ada di hari kedua itu rata-rata bergerak di bidang B2B, business to business. Artinya gue gak bisa memposisikan diri gue sebagai customer persorangan. Gue harus memposisikan diri gue sebagai customer berbasis perusahaan atau berbasis bisnis. Dan jujur aja ini bikin gue agak susah ya, karena jatuhnya gue agak kaku pas nanyanya. Karena gue memposisikan diri gue sebagai customer berbasis usaha, artinya patokan gue itu ya pasti usaha gue. Makanya mungkin ketika kalian dengerin podcast gue tadi, kalian bisa sedikit merasakan bahwa itu sedikit subjektif. Dan itu juga suasananya, kondisinya itu juga agak sedikit tegang pas ngobrol. Orang-orang sekitar gue juga dengernya gitu, wah melotot matanya. Gue ya ikut aja. Adalah beberapa orang yang juga perwakilan dari perusahaannya, ngobrolnya juga nyambung, enak. Kalau yang kayak gue atau orang-orang sekitar gue yang memposisikan dirinya sebagai customer persorangan, ya cuma bisa dengerin aja, bingung mau nanya apa. Makanya gue coba cabut, gue nyari lagi startup yang masih bergerak di bidang B2C. Makanya gue ketemu kayak Abang Desa, lalu Sampah Muda. Sebenarnya ada beberapa lagi sih, cuma gue gak sempat nanya karena rame banget. Bisa dibilang hari kedua itu
startup-startupnya itu konsepnya tadi satu B2B, fokusnya ke perusahaan, dan yang untuk B2C rata-rata nggak jauh beda dengan startup di hari pertama. Adalah beberapa yang unik. Lalu beberapa lainnya itu pas gue samperin, gue dengerin obrolan orangnya, ternyata wah ini udah ada nih konsepnya di hari kemarin, udah gue ajak ngobrol juga. Ya udahlah, gue cabut lagi nyari yang lain. Makanya gue kayak merasa agak berat juga mencari topik obrolan dan juga pembahasan yang baru dari Tech Indonesia di hari kedua ini. Makanya gue mencoba beralih ke seminar. Dan pas gue ikut seminar itu, sumpah banget. Seperti hari pertama, gue juga ikut seminar. Itu sumpah banget. Cuma bedanya hari pertama gue dapet tempat duduk. Hari kedua gue gak dapet tempat duduk. Gue berdiri di belakang. Udah gitu, masih banyak suara-suara yang bikin gue gak bisa konsen. Dan itu bikin gak nyaman banget. Makanya pas seminarnya mulai, gue coba storyin, lalu gue perhatiin, kok nggak ada yang masuk kuping, ya ini ngomong apa orangnya. Ya udah langsung gue cabut aja. Habis itu gue nungguin temen gue, lalu gue balik. Dan ekspektasi gue di hari kedua itu ya nggak begitu tercapai lah, kurang maksimal. Tapi setidaknya gue mendapatkan info-info baru atau startup-startup baru yang bisa dibilang kece-kece dan keren-keren. Gue berharap ya di Tech Indonesia tahun depan nanti, semoga startup-startup yang ikut Startup Factory itu bisa lebih keren daripada Startup Factory tahun ini. Kalau bisa ide-idenya lebih baru lagi, biar infonya lebih keren lagi. Atau enggak yang ada di tahun ini, ikut lagi tahun depan, tapi isinya itu atau ada fitur-fitur baru yang bikin wah gitu. Dan mungkin ya di bagian seminarnya, semoga di tahun depan kapasitasnya ditambah agar orang-orang itu nggak berdiri kayak kemarin. Itu desak-desakan sih. Lalu untuk jeda waktunya itu kayaknya setengah jam agak kurang buat dengerin seminar kayak gitu. Gue rasa 1 jam sih cocok buat ngebahas satu topik secara detail dan santai. Kayaknya 30 menit itu terlalu kejar-kejaran. Meskipun gue tahu sih kalau 1 jam berarti topik yang bisa dibawakan itu lebih sedikit daripada setengah jam. Oke, gue rasa itu aja sih yang pengen gue sampaikan. Jadi opsi ada di tangan kalian. Banyak orang yang saat ini berjuang untuk mencapai kesuksesan atau mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan sekarang tinggal kita. Apakah kita ingin ikut berjuang atau tidak? Tergantung kitanya juga. Sekian dari gue Edwin Opsiana Podcast. Thank you.